Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin menyapa, Bunda, boleh kita buka mikrofon agar kita bisa saling interaksi, kita interaktif untuk saling mengenal. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, Bunda Mila Damayanti, Bunda Ednan, Assalamualaikum, Bunda Deni, Bunda Asih, Bunda Fitra, dan juga Bunda Suci, Masya Allah, Tabarakallah, Alhan Wasahlan, Bunda Suci dari Kutai, Kalimantan Timur, Masya Allah. Ahlan Wasahlan, Bunda Suci, dalam keluarga besar Sekolah Hati Foundation. Insya Allah di sini kita saling berpeluk semangat, kita saling berpeluk doa, Insya Allah, dan juga kita di sini saling belajar. Mbak Fitra, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, Bunda. Ya, saya ingin menyapa dengan Bunda Suci. Ya, Bunda Suci, Assalamualaikum. Bunda Suci, silakan memperkenalkan diri. Ya, mohon maaf, Bunda Suci, mikrofonnya belum dibuka. Iya, Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsiran sudah bergabung bersama kami. Ada Bunda Fitriani. Assalamualaikum, Bunda Fitri. Bagaimana kabarnya Bunda? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi Bunda Fitriani, boleh memperkenalkan diri, Bun? Silahkan. Jum, kayak karo motivator Bogor. Agustus Fitriani lengkapnya. Tiap Ya. malam Senin. Saya berdomisili di Bandung, Masya Allah. Allah. Jalan Derwati, Bandung. Ya, saya memiliki 3 anak, Bunda. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, laki-laki, anak pertama SMP, yang kedua SD, perempuan, yang ketiga kelas 1 SD perempuan. Masya Allah. Allah. Ya, alhamdulillah. Mungkin Ya, dengan ya. mengikuti ini untuk membantu saya dalam mendidik anak-anak Bunda. Bunda, kita saling berproses ya Bun. Di sini kita saling berproses, kita saling berpeluk doa dan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah pukul 8 ya Bun ya. Alhamdulillah. Jangan cukup sekian aja. Alhamdulillah. Kita sudah pukul 8. Mohon izin kita langsung mulai ya. Perkenalan dari sayanya mungkin sudah cukup aja, Bunda Aliza ya, Ustazah ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiron, Bunda Fitri. Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kita mulai ya, Bun. Untuk materinya, insya Allah nanti saya kirimkan PowerPoint-nya di grup kita, di grup Sekolah Hati Foundation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan juga nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat taufik, yaitu dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju kepada kebaikan, dimudahkan langkah kaki kita, dimudahkan segala urusan kita untuk thalabul ilmi. Insya Allah pada malam hari ini kita sama-sama ya Bun ya, kita sama-sama bermujahadah, kita sama-sama untuk bertekad dan berazam untuk menjadi hamba Allah yang lebih mencintai Allah, dan semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai belajar kita, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, sejenak kita bermuhasabah ya Bun ya. Sejenak kita menengadahkan tangan kita, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada dalam kuasanya. Termasuk kehadiran kita, termasuk raga kita, jiwa kita, hidup kita, semuanya ada dalam genggaman Allah. Sejenak kita bermujahadah, kita menengadahkan tangan kita beristighfar dulu. Terlebih dahulu kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki langit dan bumi, yang menggenggam langit dan bumi dan segala isinya, ya Rob. Tolong ridhoilah setiap waktu kami pada malam hari ini. Jagalah niat kami selalu hanya untuk menggapai ridho-Mu, ya Rob. Hidup kami, waktu kami, usia kami, semuanya untuk mendapatkan ridho-Mu, ya Rob. Tolong bimbinglah kami, bimbinglah hati kami, ya Rob. Ya Rob, sesungguhnya ilmu ini adalah milik-Mu, ya Allah. Ilmu ini adalah dari-Mu, ya Rob. Maka, ya Rob, tolong anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Tolong anugerahkanlah kepada kami, ya Rob, ilmu yang mendatangkan ziyadatul khair, ziyadatul barakah, ya Rob. Dan tolong lindungilah kami, lindungilah hati kami, ya Rob, dari segala sesuatu yang membuat kami menjadi ujub. Tolong lindungilah kami, ya Rob, dari segala sesuatu yang membuat kami merasa sombong, ya Rob. Lindungilah hati kami dan tolong jagalah niat kami lurus hanya untuk memperoleh ridho-Mu, ya Rob. Ya Rob, yang maha menggenggam langit dan bumi, tolong berilah kami kesehatan, keafiatan, sehingga kami bisa mendidik putra-putri kami dengan baik. Tolong anugerahkanlah kesehatan dan keafiatan untuk orang-orang yang kami cintai, ya Rob. Izinkanlah kami untuk berjuang bersama, berproses bersama, untuk menjadi hamba-Mu yang lebih bertakwa, dan menjadi hamba-Mu yang penuh cinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bagaimana Bunda rasanya? Apakah di dalam hati kita
masih ada rasa yang mengganjal di hati kita? Apakah di hati kita masih ada perasaan yang membuat kita merasa sesak? Jika ada, boleh kita tulis di kolom chat, silahkan. Nanti kita baca bersama, kita bisa bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, tema kita adalah merangkul kecewa, pulihkan luka, dan menuju bahagia. Sebelum kita mulai, kita saling sharing ya Bun ya. Menurut Bunda semua dan sahabat semua, kecewa itu apa sih? Boleh ditulis di kolom chat atau boleh bunyikan audio, silahkan. Ya, kecewa adalah ada luka-luka yang belum sembuh, Masya Allah. Oh ya, sinyal hilang timbul, Masya Allah. Mohon izin, apakah saat ini terdengar jelas suara saya? Ya, Alhamdulillah. Ada luka yang belum sembuh, Masya Allah. Kemudian ada kecewa itu adalah tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, Masya Allah. Ya. Kemudian kecewa itu adalah realita tak sesuai dengan ekspektasi, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran bunda-bunda atas feedbacknya. Jadi kecewa, kita berkenalan dulu dengan definisi kecewa yang sebenarnya. Jadi kecewa itu sebenarnya adalah satu kondisi kejiwaan kita. Jadi kecewa itu sebenarnya bukan hanya tentang kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi satu keadaan di mana kita tidak bisa menerima kenyataan ataupun takdir yang sudah Allah gariskan dalam kehidupan kita. Jadi, ketika ada satu momen atau ada satu kejadian yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan harapan kita, yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi hati kita ini ridho, hati kita ini menerima, dan hati kita ini menyatakan, gak apa-apa, ini baik-baik saja. Ini semuanya dari Allah, dan semuanya yang dari Allah adalah yang terbaik untuk kehidupan saya. Di situ ada rasa keikhlasan. Jadi kecewa itu sebenarnya bukan terletak pada sesuatu yang nggak sesuai sama harapan kita, tetapi terletak pada kondisi batin kita. Betul Bun? Setuju? Jadi kekecewaan itu sebenarnya terletak pada kondisi batin kita, di mana batin kita itu, hati kita itu tidak menerima kenyataan yang saat ini terjadi. Tidak menerima takdir Allah yang saat ini dianugerahkan kepada kehidupan kita. Di mana hati kita itu tidak menerima kenyataan. Karena kenyataan itu menurut kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal jika kita menerima satu kenyataan itu sebagai sebuah dinamika dalam kehidupan yang memang harus ada dan memang harus dilalui, maka itu tidak akan menjadi luka batin. Jadi luka batin atau sampah batin itu atau luka hati itu adalah karena kita tidak melakukan penerimaan terhadap sesuatu yang sudah Allah gariskan dalam kehidupan kita. Jadi itu definisi kecewa itu kembali lagi adalah sebuah kondisi di mana manusia sebagai individu yang mempunyai kondisi yang dia tidak bisa menerima. Apakah itu kondisi tidak nyaman, jengkel, marah, dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi poin besarnya adalah ketika kita mengalami sesuatu dan kita merasakan marah, kita merasakan nggak nyaman, kita merasa di mana kondisi-kondisi itu tidak membuat kita safety. Nah, itulah letak kekecewaan kita.
saat itu kita sedang merasa kecewa. Gitu. Jadi kekecewaan itu muncul karena beberapa sebab atau faktor. Yang sebab itu atau faktor itu pasti ada andil dari diri kita sendiri. Jadi kecewa itu sebenarnya muncul dari dalam diri kita sendiri. Ketika makin tinggi ekspektasi kita, semakin kita pengen mengatur Allah bahwa ya Allah saya tuh pengen begini, saya tuh harus begini, saya tuh harus mendapatkan ini. Kemudian kita semakin banyak maunya, ya Allah saya mau ini, saya mau itu, saya harus mendapatkan ini misalkan. Maka kita sedang membuat kekecewaan dalam diri kita yang disengaja. Karena apa, Bun? Karena kita terlalu memaksakan kehendak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, Bun, hakikat kita sebagai hamba dan Allah sebagai Khalik. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tugas kita itu cuman ikhtiar. Tugas kita itu cuman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah yang menggenggam kendalinya. Allah yang tahu mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi itu, ketika kita ingat kembali bahwa ternyata hakikat kita itu hanya sebagai hamba. Kita hambanya Allah, suami hambanya Allah, dan semua makhluk di muka bumi ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memegang kendali, yang memberikan yang terbaik adalah yang Maha Pencipta, Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian, Bun, kenapa orang jadi mudah kecewa? Terkadang kita sendiri pun kita merasa seperti hidup kita itu tiba-tiba menjadi tidak ada artinya. Kita merasa tiba-tiba diri kita itu insecure, tiba-tiba diri kita itu patah, tiba-tiba diri kita itu merasa sedang tidak baik-baik saja. Dan pernah nggak, Bun, dalam satu waktu kita itu pengen tiba-tiba menangis, pengen tiba-tiba menjerit, tapi kita tidak tahu. Kita itu pengen menjerit karena apa? Kita pengen menangis karena apa? Nah, kita kenalan dulu ya, Bun, ya, dengan beberapa sebab kenapa orang mudah kecewa. Yang pertama adalah karena luka masa lalu. Luka masa lalu. Yang kedua, karena perfeksionis. Yang ketiga, karena self-esteem yang rendah. Yang keempat, kurang mampu mengelola stres. Dan yang kelima, karena insecure. Nah, itu kelima sebab kenapa kita mudah kecewa. Dan kita, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kenalan satu-satu ya, Bun, ya, dengan sebab-sebab ini. Dan kita mulai selami, kita mulai kembali kepada diri kita sendiri. Kita mulai mengenal diri kita sendiri. Bisa jadi selama ini kita itu melupakan diri kita. Karena apa? Kita sibuk menjadi lilin. Kita sering sibuk menjadi lilin. Kita pengen menerangi orang lain, kita pengen menerangi sekitar kita, kita pengen menerangi orang-orang yang kita cintai, tetapi diri kita sendiri terbakar, diri kita sendiri meleleh, diri kita sendiri habis. Jadi kita sering mengorbankan kebahagiaan kita, kita sering mengorbankan perasaan kita untuk kebahagiaan orang lain. Jadi penyebab pertama seseorang itu mudah kecewa adalah tentang luka masa lalu. Jadi setiap kita pasti mempunyai pengalaman buruk. Setiap kita pasti punya masa lalu. Masa lalu itu apa sih sebenarnya, Bun? Masa lalu adalah waktu yang sudah kita lewati, waktu yang sudah kita lalui. Bisa jadi itu setahun yang lalu, bisa jadi itu beberapa tahun yang lalu, bisa jadi bahkan itu kemarin, dan bisa jadi bahkan itu beberapa menit atau beberapa jam yang lalu. Sesuatu yang sudah kita lalui. Dan kita
tidak bisa menjamin atau kita tidak bisa menjaga waktu itu sesuai dengan ekspektasi kita, selalu sesuai berjalan dengan apa yang kita inginkan. Jadi selama kita masih berakal, selama Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan akal di dalam diri kita, kita masih punya ekspektasi. Dan selama itu pula kita selalu ada potensi untuk kecewa. Jadi memang dunia ini, Bun, dunia ini adalah tempatnya ujian. Jadi ketika kita ingin ujian itu selesai, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap untuk Allah panggil pulang? Karena sejatinya dunia ini adalah sebuah sekolah yang di dalamnya ketika kita menjalani sebuah sekolah itu selalu ada ujian-ujian dan pelajaran di dalamnya. Ada satu analogi yang indah dan selalu saya ingat ketika guru kita, ketika kita masih bersekolah dulu, guru kita sering bilang jika pas kita sedang mengalami ujian, kita sedang ada momen ujian, apakah itu ujian sekolah, ujian harian atau UAS, biasanya di dalam kelas itu disebutkan bahwa harap tenang ada ujian atau ada tulisan yang terpampang di depan pintu harap tenang ada ujian. Nah, itu. Kemudian setelah kita semuanya selesai, guru kita mengatakan bahwa jika sudah selesai boleh pulang. Nah, ternyata ada makna yang dalam Bunda di balik itu semua. Hidup itu dianalogikan sebagai sebuah sekolah. Jadi ketika kita ada di sekolah itu, maka kita harus siap dengan ujian-ujiannya. Dan jika ujian itu sudah selesai, kata Allah yang sudah selesai boleh pulang. Jadi yang sudah selesai dengan ujian-ujian hidupnya, artinya sudah selesai tugas-tugas di dalam hidupnya dan sudah siap untuk Allah panggil kembali keharibaannya. Jadi ketika saat ini Allah Subhanahu wa taala masih hadirkan ujian dalam kehidupan kita, kita bersyukur, Bun. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini adalah bentuk dari cintanya Allah. Ini adalah bentuk dari kasih sayangnya Allah. Artinya apa, Bun? Ketika kita masih diberikan ujian, Allah masih pengen kita eksis di dunia. Jadi Allah masih pengen lihat eksistensi kita di dunia. Dua hal yang menjadi sebab sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan usia untuk kita, yaitu yang pertama adalah Allah masih menunggu taubatnya kita karena dosa-dosa kita masih banyak. Jadi Allah masih menunggu taubatnya kita. Kita masih diberikan kesempatan. Dan sebab yang kedua adalah karena bekal kita menuju surga itu masih belum cukup. Bekal kita untuk meniti akhirat itu masih belum cukup. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya di dunia ini. Jadi ketika ujian itu hadir, maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di poin yang pertama, luka masa lalu. Luka masa lalu ini banyak sekali ragamnya, bisa dengan luka masa lalu yang belum tuntas, kemudian luka batin, kekecewaan, dan lain sebagainya. Biasanya luka batin ini timbul dari rasa merasa ditolak. Apakah kita pernah, Bunda, merasa ditolak atau merasa tidak diterima dalam satu komunitas, atau mungkin kita tidak diterima oleh lingkungan mungkin, atau beberapa teman, atau bahkan mungkin keluarga. Kemudian selain itu merasa diabaikan. Jadi rasa terabaikan itu bisa menjadi luka yang mendalam dalam diri seseorang, baik itu anak-anak maupun itu juga orang dewasa. Kemudian merasa kita tidak menerima keadilan. Jadi merasa hidup ini nggak adil. Hidup ini nggak adil ya Allah. Kenapa saya diciptakan seperti ini, sedangkan si fulan seperti itu? Kenapa saya diciptakan dengan kekurangan, sedangkan si fulan diciptakan dengan begitu banyak kelebihan, gitu.
Kenapa saya diciptakan dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan? Kenapa orang lain yang mungkin orang itu tidak menyembahmu ya Allah, tapi engkau berikan kelimpahan rezeki. Nah, kemudian kita lihat dari segi fisik misalkan, kenapa saya diciptakan seperti ini ya Allah? Mungkin hidung kita pesek atau mungkin fisik kita kurang menarik dan lain sebagainya. Nah, itu. Jika kita tidak menerima semua itu, maka itu bisa menyebabkan satu kekecewaan, bisa menjadikan satu luka. Jadi memang manusia itu suka sekali meninggikan egonya. Manusia itu suka sekali meninggikan egonya. Jadi kepinginnya semua manusia itu selalu pengen dirinya sempurna, dirinya perfect, dirinya mendapatkan kebaikan, dirinya mendapatkan kelebihan gitu. Jadi memang manusia itu suka sekali meninggikan egonya. Sehingga kita menjadi lupa, kita itu di-create, kita itu diciptakan loh. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk diri kita. Ketika kita merasa kecewa dengan diri kita merasa kecewa dengan penciptaannya Allah atas diri kita merasa kecewa dengan pemberiannya Allah pada diri kita. Artinya pada saat itu kita sedang kecewa sama Allah. Artinya pada saat itu kita sedang menghujat Allah. Betul, Bun? Artinya, ketika kita tidak puas dengan kehidupan kita pada saat ini, kita tidak puas dengan penciptaan kita pada saat ini, dengan kondisi fisik kita, ataupun kondisi kehidupan kita seolah-olah sedang menghujat Allah. Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan aku dengan penciptaannya seperti ini loh? Aku nggak mau gitu. Jadi ada satu penolakan dalam diri kita. Kita sedang menghujat yang Maha Pencipta. Nah ini Bun, semakin kita tidak menerima, semakin kita kecewa dengan penciptaan Allah, dengan pemberiannya Allah, semakin sempit dada kita. Semakin Allah buat sempit dada kita, sehingga apa? Kita semakin merasa tersiksa. Jadi itu Bun. Jadi dengan kata lain, kebahagiaan itu berbanding lurus dengan rasa syukur. Boleh dicatat, nanti bisa dijadikan sebuah quotes. Jadi kebahagiaan itu berbanding lurus dengan rasa syukur. Semakin besar rasa syukur kita, semakin besar penerimaan kita terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan semakin lapang. Hati kita akan semakin bahagia. Nah, itu adalah poin yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, kenapa orang mudah kecewa? Yang kedua adalah karena perfeksionis. Nah, boleh Bunda kita saling berinteraksi supaya kita tidak ngantuk. Boleh Bunda dicatat atau Bunda menyiapkan sebuah kertas. Nah, sebuah kertas ini Bunda silahkan menuliskan satu atau beberapa hal yang selama ini menjadi keharusan dalam kehidupan Bunda. Misalkan, saya itu pengennya anak saya itu harus pinter, misalkan. Kemudian yang kedua, mungkin saya itu pengen suami saya harus jadi yang pengertian, misalkan. Boleh nanti ditulis di kertas masing-masing atau boleh nanti sharing kita boleh ditulis di kolom chat satu hal yang mungkin selama ini Bunda itu mewajibkan hal itu ada di kehidupan Bunda misalkan. Jadi perfeksionis ini dalam ilmu psikologi adalah sebuah gangguan. Sebuah gangguan di mana orang itu senantiasa berpikir tentang kesempurnaan. Jadi kenapa perfeksionis ini disebut sebagai gangguan psikologis? Karena memang sikap ini sangat mengganggu. Bukan hanya mengganggu kita sebagai penderitanya, bukan hanya mengganggu pribadi diri kita, tetapi juga ini sangat mengganggu orang lain,
terutama orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang mengenal kita atau mungkin orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Jadi perfeksionis ini adalah satu gangguan psikologis, satu gangguan sikap yang membuat seseorang itu senantiasa berpikir tentang kesempurnaan, menuntut tentang kesempurnaan. Jadi kondisi kita itu terkadang secara batin kita sering mengejar kesempurnaan itu. Misalkan, sebenarnya di rumah tidak ada yang menuntut rumah kita selalu rapih, misalkan. Jadi suami kita itu sebenarnya ya fine-fine aja ketika rumah kita berantakan atau ketika kita sibuk mengurus anak, kemudian kita tidak sempat masak misalkan, atau mungkin ketika kita belum sempat mencuci karena kita sibuk mengurus buah hati dan lain sebagainya. Sebenarnya suami itu fine-fine saja, tetapi terkadang justru diri kita yang menuntut rumah itu harus rapih, kemudian anak itu harus selalu ranking 1, anak itu harus menjadi juara kelas misalkan, anak itu harus pintar gitu. Selalu ada kata-kata harus begini, seharusnya begini, nggak boleh begitu. Nah itu, terkadang itulah yang membuat manusia itu menjadi lelah. Ada kebocoran energi yang besar di situ yang membuat manusia itu lelah. Akhirnya apa? Sikap perfeksionis ini akan membuat seseorang itu menjadi kaku dan kemudian mudah patah. Jadi kita sadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi di dunia ini tidak ada kesempurnaan karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allahu Ahad. Allahus Samad. Hanya Allah saja yang maha sempurna. Kita manusia itu tidak ada yang sempurna. Di muka bumi itu tidak ada yang sempurna. Berdasarkan penelitian bahwa menyebutkan bahwa dunia ini selalu ada celah. Gitu. Jadi selalu ada sisi kurangnya. Jadi di dunia ini tidak ada satu hal pun atau satu materi pun atau sesuatu pun yang memang sempurna. Semuanya itu selalu ada celah, ada sisi kekurangan. Dan yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allahu Ahad, Allah yang Maha Tunggal. Dan betapa lelahnya kita karena kita sering mengejar kesempurnaan itu sendiri. Padahal kita sudah tahu di dunia ini tidak ada kesempurnaan. Di dunia ini memang tempatnya ujian. Di dunia ini memang akan selalu ada celah kurangnya. Jadi itu ya Bun ya. Jadi ketika kita menuruti egonya kita, secara kondisi batin kita mengejar kesempurnaan itu. Kita harus begini, rumah harus rapi, anak harus kelihatan selalu rapi, kemudian tugas-tugas harus selesai, dan kemudian kita sendiri pun juga harus melaksanakan pekerjaan ibu rumah tangga yang multifungsi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak ada yang mewajibkan itu semuanya selesai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewajibkan hambanya untuk sempurna. Jadi kita sebagai ibu pun kita tidak dituntut untuk sempurna. Dan Allah juga tidak menuntut kita menjadi sempurna yang selalu benar, nggak pernah melakukan kesalahan. Allah menyukai hambanya yang terus berproses. Allah menyukai hambanya yang senantiasa bertaubat. Ketika kita melakukan satu kesalahan atau satu kekhilafan, baik itu secara batin atau secara fisik ataupun secara zohir, kemudian kita ingat, kemudian kita langsung beristighfar kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, itu lebih dicintai Allah daripada kita jumawa. Kita berkata dalam batin kita, dalam diri kita bahwa ini loh saya dong nggak pernah melakukan dosa, saya dong nggak pernah berzina, saya dong nggak pernah mencuri, saya dong tidak pernah berkata kasar dan lain sebagainya. Itu tidak dicintai Allah, tidak disukai Allah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada setitik noktah
rasa ujub, setitik noktah rasa sombong, maka itu bisa menghancurkan semua amal-amalnya, bisa menghancurkan semua amal solihnya. Dan barang siapa yang dalam hatinya, dalam kolbunya ini ada satu titik yang merasa ana khairu minkum, maka sejatinya itulah seburuk-buruknya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, lenturkanlah diri kita. Lenturkanlah diri kita supaya apa? Supaya kita tidak mudah patah. Jadi, perfeksionis ini akan membuat diri kita lelah, akan membuat diri kita jadi mudah patah. Jadi, sedikit kita membahas tentang perfeksionis. Perfeksionis itu muncul dari yang pertama adalah perjalanan hidup seseorang. Yang mungkin perjalanan hidup seseorang itu tidak mulus, tidak mudah, banyak sekali onak duri, banyak sekali cobaan-cobaan dalam kehidupannya yang menempanya sehingga dia mengharuskan dirinya untuk kuat, dia mengharuskan dirinya untuk tidak menyerah, dia mengharuskan dirinya untuk selalu tampil perfect dan sempurna dan mengerjakan semua hal dengan sempurna. Padahal kita tahu bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa, sesekali kita menangis karena dosa-dosa kita. Kita menangis karena lelah, karena menyadari bahwa betapa lemahnya kita sebagai makhluk. Kita menangis karena mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa, menangis itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah kita merasa jumawa, kita merasa sombong, kita merasa kita bisa menjalani semuanya dengan kekuatan diri kita sendiri tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Itu lebih dibenci Allah. Allah menyukai seorang hamba yang bersimpuh kemudian menyebut nama Allah dengan sepenuh hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan hidup seseorang itu bisa menjadikan dirinya perfeksionis. Dan kemudian yang kedua adalah pola asuh. Jadi pola asuh seseorang dalam keluarga itu bisa menjadikan dirinya menjadi pribadi yang keras, bisa menjadikan dirinya menjadi pribadi yang perfeksionis, yang menuntut kesempurnaan dan lain sebagainya, menjadi pribadi yang tidak lentur, menjadi pribadi yang sangat kaku dan sangat kasar. Akhirnya apa? Akhirnya hal itu juga akan menyakiti diri sendiri dan juga tentunya menyakiti orang lain, menyakiti anak, menyakiti suami, menyakiti orang-orang yang dikenal atau orang yang mengenalnya gitu. Jadi di balik orang yang perfeksionis ada luka yang mendalam. Jadi seseorang yang perfeksionis itu sebenarnya menyimpan luka batin yang belum selesai dalam kehidupannya, baik luka di masa lalu ataupun yang sampai sekarang masih mengganjal di dalam dirinya. Jadi hal itu harus diselesaikan. Harus diselesaikan oleh siapa? Oleh diri sendiri. Karena jika tidak, selamanya akan tersiksa oleh perasaan itu sendiri. Jadi itu sedikit tentang perfeksionis. Kemudian orang yang perfeksionis ini akan mudah patah, sahabat. Jadi seseorang yang paling mudah kecewa itu adalah seseorang yang ekspektasinya terlalu tinggi baik pada dirinya ataupun pada orang lain. Jadi kita lenturkanlah diri kita agar kita lebih mudah menyesuaikan dan kita lebih mudah untuk merasa bahagia. Kemudian Bunda, yang ketiga, kenapa orang mudah kecewa? Yaitu sebab yang ketiga adalah self-esteem yang rendah. Apa itu self-esteem yang rendah? Self-esteem yang rendah adalah penilaian pada diri yang rendah. Jadi menilai diri sendiri itu terlalu rendah, ngeremehin diri sendiri. Kita kadang tidak sadar bahwa kita itu kadang suka meremehkan diri kita sendiri dengan kalimat-kalimat, redaksi kalimat yang kadang sering terlontar secara tidak sengaja dari lisan kita. Kita kadang sering bilang kepada diri kita sendiri bahwa, saya mah apa atuh, saya mah cuman remahan rempeyek misalkan.
Saya mah apa atuh, saya cuma orang miskin, keluarga saya dari keluarga yang nggak mampu, mana mungkin bisa sekolah tinggi-tinggi misalkan. Jadi kita itu sudah underestimate pada diri kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita dan manusia yang lainnya itu dengan panca indera yang sama mungkin, atau mungkin ada beberapa yang Allah kurangi di bagian fisik, tapi Allah lebihkan di bagian yang lain. Jadi semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah sudah ciptakan dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diciptakan dengan penciptaan yang sempurna, dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kelebihan itu kita gunakan, kita syukuri, maka jadi pahala syukur. Kemudian jika kekurangan itu juga kita bersyukur, kita menerima kekurangan itu, maka kita akan mendapatkan pahala sabar, pahala ridho, pahala yang makomnya tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Masya Allah, jika kita lihat kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Baik, Maha Sempurna penciptaannya untuk kehidupan kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah sangat sempurna mengatur episode-episode kehidupan kita yang harus kita lewati. Pasti ada hikmah yang indah di balik itu semua, termasuk urusan jodoh. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan begitu sempurna mengatur siapa yang saat ini bersanding dengan diri kita. Siapapun yang saat ini Allah sandingkan dengan diri kita. Siapapun yang saat ini menjadi suami atau pendamping hidup kita, Allah sudah tuliskan sejak 50.000 tahun yang lalu, sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi Masya Allah, luar biasa Allah itu mengatur kehidupan kita. Analoginya begini, Bun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan seluruh anggota tubuh, organ-organ tubuh yang saat ini berfungsi dengan baik, organ-organ tubuh yang lengkap. Allah ciptakan mata kita dengan organ-organnya yang lengkap, tanpa kita tahu apa saja nama organ-organ itu. Tetapi organ itu bisa berfungsi dengan baik, padahal kita tidak tahu apa saja nama-namanya, apa saja fungsi-fungsinya. Allah berikan kita telinga, Allah ciptakan kita otak yang begitu luar biasa, yang kita tidak tahu berapa jumlah sel-sel otak di dalam otak kita, tapi semuanya itu Allah atur, Allah jaga, dan Allah izinkan untuk bisa berfungsi dengan baik. Artinya apa, Bun? Kalau yang serumit tubuh kita saja itu Allah mengurus dengan sedemikian sempurna, Allah ngurusin dengan sebegitu sempurna, apa iya takdir kita itu Allah nggak ngurusin gitu? Kalau tubuh kita yang rumit saja seperti ini, Allah itu mengurusnya dengan begitu sempurna, pasti takdir kita dan apapun yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita itu sudah Allah atur dengan sedetail mungkin, dengan sedemikian rupa. Jadi tugas kita adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Tugas kita adalah berikhtiar. Ikhtiar Allah yang memberikan hasil. Jadi yang ketiga adalah self-esteem yang rendah. Kita berhenti untuk menghujat diri kita sendiri, sayangi diri kita, apresiasi diri kita. Jika selama ini kita jarang mengapresiasi diri kita, cobalah satu waktu kita me time, Bun. Me time dengan diri kita sendiri. Kita bicara dengan diri kita sendiri. Wahai diriku, terima kasih sampai detik ini Engkau masih berdiri tegak untukku, masih menemaniku berjuang. Terima kasih. Mohon maaf, maafkan aku selama ini aku jarang memberimu apresiasi, aku jarang menghargaimu. Aku sering merendahkanmu. Sayangi diri kita, Bun. Kita berbicara pada diri kita sendiri, maka itu akan memberikan feedback yang positif untuk kita. Jadi ketika kita mengapresiasi diri kita menghargai diri kita bersyukur atas penciptaan Allah pada diri kita. Artinya pada saat itu kita sedang bersyukur kepada Allah.
bersyukur atas penciptaan yang sempurna ini yang Allah berikan dalam diri kita. Jadi kita self-esteem, kita menghargai diri kita sendiri, itu adalah bentuk rasa syukur. Dan ketika kita mempunyai self-esteem yang rendah, penilaian pada diri kita yang rendah, maka itu akan menjadi cikal bakal ketidakbersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berhati-hati. Kata Allah, jika engkau bersyukur, maka aku akan tambah nikmatmu. Jika engkau kufur, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Dan siksa itu berupa apa, Bu? Macam-macam bentuknya. Bukan hanya siksa di akhirat saja, tetapi siksa di dunia juga. Dan siksa di dunia itu juga macam bentuknya. Bisa jadi karena kita tidak bersyukur, hati kita semakin sempit. Dan hati yang sempit itu, hati yang sempit, kolbu yang marit, kolbu yang sakit, itu, apalagi kolbu yang mati, itu adalah siksaan yang terbesar dalam kehidupan seseorang. Jadi, siksaan atau azab terbesar dalam kehidupan seseorang itu bukan diambil hartanya, bukan diambilnya orang-orang yang ia cintai, tetapi diambilnya rasa syukur, diambilnya keimanan, diambilnya rasa nikmat untuk bersujud, diambilnya rasa nikmat untuk beribadah. Itulah azab yang terbesar dalam hidup seorang manusia. Jadi, kembali lagi, kita sayangi diri kita. Jadi self-esteem itu adalah penilaian pada subjektivitas. Jadi beda antara self-esteem yang rendah dengan insecure. Kalau self-esteem yang rendah itu adalah penilaian pada subjektivitas, penilaian pada diri sendiri. Sedangkan kalau insecure, insecure itu adalah akibat dari self-esteem yang rendah. Jadi insecure itu tidak pede, itu adalah hasil dari self-esteem yang rendah. Nah, kemudian dalam diri kita itu selalu ada inner talk atau suara-suara pada diri kita sendiri yang riuh. Jadi setiap saat di dalam pikiran kita itu selalu ada inner talk, suara-suara yang riuh. Jadi ada 70.000 lintasan pikiran yang setiap hari itu mampir dalam otak kita, dalam pikiran kita. Kalau ke 70.000 lintasan pikiran itu kita ladeni satu persatu, kemudian kita proses satu persatu, yang ada apa, Bun? Yang ada kita lelah. Jadi kita harus bisa memilih inner talk dalam diri kita itu. Kalau misalkan itu adalah sesuatu yang negatif, cepat-cepat kita rilis, cepat-cepat kita buang. Contohnya apa, Bun? Contohnya, tiba-tiba kita merasa, saya mah apa tuh? Saya bukan anak orang kaya, jadi wajarlah kalau kehidupan saya seperti ini. Nah, itu adalah yuwaswisu fi sudurinasnya setan gitu, yang menjadikan inner talk dalam diri kita, dalam pikiran kita, yang menjadi suara-suara yang riuh dalam diri kita. Supaya apa? Supaya ketika kita merasa insecure, akhirnya apa? Kita tidak bersyukur. Ketika kita merasa diri saya itu anaknya orang nggak punya, diri saya itu nggak punya kelebihan apa-apa dibanding si fulang. Akhirnya apa? Kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Membuat diri kita itu menjadi kufur nikmat Allah. Kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi azab, kembali lagi, azab yang pedih, azab yang paling besar dalam kehidupan seseorang itu, azab yang di dunia yang paling besar itu adalah hati yang sempit. Yang hati yang sempit itu menjadikan mudah patah. Dan kondisi itu sangat menyiksa, yaitu kita dalam kondisi yang kufur, dan kondisi kufur nikmat itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, sebab kenapa kita itu mudah stres adalah kurang mampu sebab kenapa kita mudah kecewa, kita kurang mampu mengelola stres. Apa-apa dipikir gitu. Jadi apa-apa kita proses dalam pikiran kita. Apa-apa mau itu hal yang penting atau enggak penting, semuanya kita pikirin. Akhirnya apa? Kita capek, kita lelah. Menjadikan beban hidup kita tuh kayaknya terlalu banyak. Sampah-sampah batin di dalam diri kita tuh terlalu banyak. Akhirnya apa? Kita semakin stres. Yang stres itu akhirnya menjadikan
menjadikan diri kita menjadi sakit, baik secara batin, secara psikologis, ataupun secara fisik. Jadi pikiran kita itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Masya Allah, sangat sempurna penciptaannya dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya kolbu. Jadi kalau kolbu kita baik, kolbu kita ini suci, kolbu kita ini bersih, maka kolbu ini akan memerintahkan. Jadi ada sistem saraf yang saling berhubungan antara kolbu kita itu dengan otak. Jadi ketika kolbu kita baik, kita pikirannya positif, kita senantiasa memikirkan hal-hal yang baik, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak bersuuzon sama Allah, kita nggak mikir aneh-aneh, kita nggak mikir buruk tentang apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi stimulus yang akan diteruskan ke otak kita. Akhirnya apa? Di otak kita nanti diproses. Jadi di otak kita itu di bagian tengah ada yang namanya tempat untuk memproses emosi. Jadi insya Allah kita akan bahas tentang neuroparenting lebih dalam lagi, karena jika ini nanti dibahas di pertemuan ini nanti bisa sampai terlalu larut malam gitu ya Bun ya. Jadi untuk kajian neuroparenting skill insya Allah kita akan bahas di pertemuan di pekan depan insya Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan panjang umur. Boleh bunda-bunda ajak rekan-rekan, ajak keluarga, ajak teman. Karena apa Bun? Karena berdakwah itu adalah kewajiban kita setiap muslim. Dalam Quran surat Al-Asr, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang beramal soleh, yang ketiga adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kesabaran. Artinya apa Bun? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mensyaratkan 3 hal ini kalau kita mau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja Bun syaratnya? Yang pertama adalah beriman. Beriman dulu. Kemudian setelah beriman, beramal soleh. Apakah cukup dengan beriman dan beramal soleh saja kita mengharapkan surganya Allah? Kita mengharapkan masuk surganya Allah? Ternyata tidak. Tidak cukup hanya dengan iman dan amal soleh saja. Kita, Allah perintahkan untuk hablum minanas juga. Allah memerintahkan kita dalam ayat yang terakhir, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Artinya kita mengajak orang kepada kebaikan, berbuat baik, kita mengajak orang kepada kesabaran. Kita mengajak untuk berbuat baik dan kita mengajak untuk istiqomah di dalamnya. Artinya apa Bun? Ternyata dakwah ini adalah kewajiban setiap muslim. Jadi kalau kita ditanya, kenapa sih capek-capek berdakwah? Kenapa sih capek-capek ngajakin orang ngaji? Kenapa sih capek-capek ngajakin orang kajian? Ngapain capek-capek ngajakin orang menuntut ilmu? Jawabannya adalah ini adalah perintah Allah dan Allah mewajibkannya dalam Al-Quran. Jika kita pengen mendapatkan surganya Allah, maka lakukan ketiga hal ini. Jika kita tidak melakukan, apa iya Allah akan memberikannya surga kepada kita? Jadi pertanyaannya itu Bun. Ketika kita berdakwah, bukan karena kita pengen show up, bukan karena kita pengen dikenal, bukan karena kita pengen nama kita dikenal oleh orang banyak, tidak. Tetapi ini adalah perintah Allah dan ini adalah kewajiban bagi kita setiap muslim. Jadi kenapa saya senantiasa mengajak kawan-kawan semua ketika kita memulai satu kegiatan atau memulai satu acara, mari kawan-kawan kita kembali lagi kepada Allah, kita luruskan niat kita. Kita luruskan niat kita, kita minta sama Allah, ya Allah, tolong jaga hati kami, tolong jaga niat kami, ya Allah, supaya niat kami ini tetap teguh karena Engkau, ya Allah. Kita menuntut ilmu karena Allah, kita menikah karena Allah, kita mempunyai putra-putri, mempunyai keturunan karena Allah, dan kita belajar pun karena Allah, kita meningkatkan kapasitas kita, kapasitas spiritual, intelektual, dan lain sebagainya, kita berkarir atau apapun itu, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jika segala sesuatu kita lakukan karena Allah, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Dan kita ingat lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa di atas segalanya. Allah yang mempunyai kekuatan, satu-satunya sumber kekuatan. Sejatinya kita sebagai hambanya Allah ini adalah makhluknya Allah yang lemah. Kita sangat lemah. Tanpa campur tangan Allah kita itu tidak bisa apa-apa. Tanpa izinnya Allah kita tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk urusan menjaga hati saja kita itu tidak bisa jika Allah tidak tidak membantu kita untuk menjaganya. Jadi kembali lagi kita luruskan niat kita karena Allah. Jika sudah karena Allah, maka kita akan mudah untuk bahagia. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah insecure. Nah itu. Insecure ini tadi adalah akibat dari apa, Bun? Insecure ini adalah hasil dari self-esteem yang rendah. Jadi sikap-sikap negatif ini tadi akan menyebabkan kita merasa insecure, nggak pede, kemudian menjadikan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membuat kita gampang banget kena luka batin, ke-trigger sedikit aja, mungkin dengan perkataan orang lain kah, atau mungkin hanya dengan pandangan mata orang lain saja yang memandang ke kita. Ketika kita punya rasa ini, itu bisa menjadi trigger yang membuat kita itu menjadi merasa tidak diterima, mungkin tidak dihargai, mungkin, atau mungkin kita merasa tidak disukai dan lain sebagainya. Yang akhirnya apa? Itu akan menjadi luka batin dalam diri kita. Jadi sebenarnya Bun, luka batin itu adalah peperangan dengan diri sendiri. Betul nggak Bun? Luka batin itu adalah peperangan dengan diri sendiri. Riuhnya itu ada di mana Bun? Riuhnya itu ada di pikiran kita. Riuhnya itu ada di mindnya kita gitu. Jadi yang paling jahat berkata-kata atau menjustifikasi diri kita itu sebenarnya siapa Bun? Orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Jadi analoginya begini Bun. Sebuah kapal tidak akan tenggelam kalau dindingnya tidak bocor. Jadi analoginya adalah kita adalah kapal itu, dinding kita itu adalah hati kita, kolbu kita, mindnya kita. Nah, kemudian ombak-ombak itu adalah ombak, batu karang, dan lain sebagainya. Itu adalah semua yang ada di kehidupan kita. Semua di luar diri kita yang melingkupi kehidupan kita. Gitu. Jadi, sebuah kapal itu tidak akan tenggelam kalau dindingnya kita nggak bocor. Jadi sebenarnya kita itu nggak akan kenapa-napa, kita itu nggak akan kena luka batin kalau kita nggak mengizinkan dinding kita itu bocor. Artinya apa? Ya pasti dalam kehidupan ini kita akan selalu menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Di lautan pasti akan selalu ada ombak. Di lautan pasti akan selalu ada batu karang, itu analoginya. Dan di kehidupan kita pasti kita akan menemui ujian, pasti kita akan menemukan ada saja orang-orang yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak akan menjadi luka batin dalam diri kita kalau kita tidak membiarkannya menjadi luka dalam diri kita. Kalau kita tidak membiarkannya masuk dalam dindingnya kita, dalam kolbunya kita. Jadi kita mulai memfilter yang bermanfaat, kita ambil, yang tidak bermanfaat, kita rilis, kita buang. Gitu. Jadi agar kita bisa mudah untuk fast recovery. Mohon izin, kita pertemuan sampai jam 21.30 dan alhamdulillah saat ini kita sudah jam 21:07. Insya Allah kita sisakan beberapa menit ya Bun ya untuk kita saling berdiskusi. Jadi supaya kita bisa lebih mudah pulih. Jadi bagaimana supaya kita bisa fast recovery? Yang pertama itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indikator kita itu jauh dari Allah. Bisa kita lihat
dari perasaannya kita. Kalau kita itu mudah marah, kalau kita itu mudah tertrigger emosi kita, kalau kita itu mudah merasakan sedih dan kecewa, artinya ini adalah indikasi bahwa pada saat itu kita itu sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah berada di kolbu kita, Bun, apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita tetap kuat. Kita tetap bisa berucap alhamdulillah ala kulli hal. Jadi indikasi kalau kita itu sudah mulai merasa gampang baper misalkan ya Bun ya. Kita merasa mulai gampang kecewa nih, tertrigger nih karena omongan seseorang yang mungkin dia nggak sengaja atau mungkin disengaja bahkan atau mungkin ada sesuatu yang membuat kita itu nggak nyaman gitu dan kemudian kita itu mikirnya terlalu dalam, kita pikirin sampai dalam sampai kadang-kadang kita tuh ngerasa sesek, kita tuh ngerasa kecewa. Nah ini kita hati-hati, indikasi bahwa saat ini kita tuh lagi agak jauh sama Allah gitu. Kita sedang bisa jadi kita lupa untuk me time sama Allah. Me time sama Allahnya dengan apa? Dengan kita bermuhasabah. Kita mungkin selama ini terlalu sibuk dengan dunia kita, terlalu sibuk dengan tugas-tugas kita, mungkin dengan pekerjaan, dengan amanah kita dalam keluarga, amanah kita di luar rumah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga waktu me time sama Allah itu kurang. Akhirnya apa, Bun? Kalau kita lagi capek, kalau kita lagi lelah, pasti kita akan gampang untuk tertrigger, baik itu emosi kita, baik itu amarah, baik itu rasa sedih dan lain sebagainya. Nah itu, jadi secara holistik dalam tubuh kita itu ada 3 hal. Yang pertama adalah spiritual. Mohon izin slide-nya. Jadi secara holistik dalam tubuh kita itu ada 3 hal. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah emosi, yang ketiga itu fisik. Jadi spiritual itu ketika kita dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi spiritual ini akan mempengaruhi kondisi-kondisi di bawahnya. Kondisi spiritual kita akan mempengaruhi emosi kita. Jadi ketika kondisi spiritual kita lagi bagus, kita lagi dekat sama Allah, kita lagi nyaman banget ketika kita bersujud, itu biasanya emosi kita akan lebih stabil. Tetapi sebaliknya, jika kondisi spiritual kita itu sedang tidak baik-baik saja, kondisi spiritual kita itu lagi sakit, kondisi spiritual kita itu lagi agak menurun, agak futur misalkan, maka akan mempengaruhi hal-hal yang di bawahnya, yaitu emosi. Emosi kita akan gampang tertrigger dan lain sebagainya. Dan kemudian emosi kita ini akan mempengaruhi fisiknya kita. Nah, bagaimana emosi itu bisa mempengaruhi fisik? Banyak sekali contohnya. Jadi ketika kita merasa diri kita itu sedih, maka kita akan gampang jatuh sakit, misalkan GERD, kemudian darah tinggi, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan emosi kita, dengan kejiwaannya kita. Jadi itu, ketika kita pengen semuanya itu baik, kita ingat bahwa ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi kita itu punya mau, tapi Allah itu punya takdir dan Allah itu lebih tahu takdir yang terbaik buat diri kita. Jadi kita berhenti untuk menjadi egois. Jadi kita terima saja apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita dengan penuh rasa syukur. Tentu saja dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar yang senantiasa kita tautkan ikhtiar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha menggenggam langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha menggenggam langit dan bumi. Jika Allah sudah punya mau, maka semuanya itu akan bisa terjadi. Jadi gampang saja buat Allah itu untuk membuat sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bukan dunianya,
bukan dunia yang harus berubah, tetapi bagaimana cara kita merubah cara pandang dunia dengan kacamata kesyukuran yang indah. Gitu. Ketika kita bisa melihat dunia ini dan apapun yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita dengan cara pandang kesyukuran dan cara pandang kesyukuran yang indah, maka kita akan bisa menjadi lebih bahagia dan mudah untuk bahagia. Kemudian kondisi di luar diri kita atau faktor luar tidak akan terlalu berpengaruh jika kita sudah settle. Artinya kita sudah stabil dan penuh rasa syukur. Kalau dalam hati kita itu sudah dipenuhi rasa syukur, maka kecewa itu nggak akan masuk. Gitu. Jadi ketika hati kita itu sudah penuh rasa syukur kepada Allah, maka kita akan lebih mudah untuk bahagia, hati kita jadi lapang. Jadi kita jangan berfokus pada ujian. Jadi kita jangan berfokus pada ujiannya, kita jangan berfokus pada tantangannya, kita jangan berfokus pada cobaannya. Tetapi kita berfokuslah pada rahmat Allah yang jauh lebih luas dan jauh lebih indah dari itu semua. Dan closing statement kita pada malam hari ini adalah saat Anda percaya pada keajaiban, saat Anda percaya pada kekuatan doa, saat pikiran Anda positif, saat niat Anda murni, saat kesabaranmu indah, dan saat Anda berpikir baik tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bisa terjadi untuk Anda, dan Allah dapat mengubahnya dalam sekejap. Tugas kita hanyalah sebatas berjuang, bukan memaksakan hasil. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Yakinlah, jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada kata mustahil. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Apabila ada kebaikan, itu hadirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan ziyadatul khair, ziyadatul barakah. Dan untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi diskusi kepada sahabat dan bunda-bunda semua. Silahkan yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kita bahas bersama, kita diskusikan bersama, boleh menulis di kolom chat atau boleh langsung dibuka mikrofonnya, kita bahas bersama insya Allah. Silahkan bunda. Barangkali ada bunda-bunda yang ingin disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, bunda-bunda, ada satu pertanyaan dari Bunda Royun. Assalamualaikum Bunda Royun, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Bunda Royun senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin membacakan pertanyaannya. Afwan Bun, apa batasan antara ikhtiar dan tidak menerima kenyataan? Masya Allah. Jadi apa perbedaan dengan ikhtiar dan tidak menerima kenyataan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya langsung menjawab ya Bunda. Pertanyaan dari Bunda Royun. Jadi apakah batasan antara ikhtiar dan tidak menerima kenyataan? Jadi perbedaannya adalah ada pada kita tautkan hati kita kepada Allah atau tidak. Jadi ketika kita berikhtiar, ketika kita berusaha, ikhtiar itu adalah kita berusaha sebaik-baiknya dan tetap menautkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menitipkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhtiar adalah sebaik-baik tawakal. Karena kita percaya, kenapa kita berjuang, kenapa kita berikhtiar? Karena kita percaya bahwa Allah itu akan nolongin kita. Kenapa kita berusaha terus, kenapa kita nggak menyerah? Karena kita percaya ada Allah. Kita percaya kepada Allah. Kalau Allah sudah berkata kun, pasti fayakun. Artinya apa Bun? Kita senantiasa terpaut hati kita itu kepada Allah. Ikhtiar itu adalah sebaik-baik tawakal.
Ikhtiar itu adalah berusaha sekuat tenaga dan menitipkan segala hasilnya itu kepada Allah. Kita minta hasil yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tidak menerima kenyataan artinya adalah kufur. Kufur nikmat. Kita tidak bersyukur kepada yang Allah berikan kepada hidup kita. Kita nggak bersyukur kepada apa yang sudah Allah titipkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita tidak menerima kenyataan, itu adalah satu bentuk kufur nikmat. Kita seakan-akan itu sedang mendebat Allah. Betul, Bun? Kalau kita nggak menerima kenyataan, ya Allah, kenapa saya kok dilahirkan dari keluarga yang nggak kaya? Kenapa kok saya dilahirkan dari keluarga yang miskin? Kenapa kok saya punya ibu, misalkan, punya ibu yang kasar dan lain sebagainya? Artinya apapun, kita tuh lagi nggak terima sama Allah gitu. Kita tuh lagi pengen berontak sama Allah. Nah itu definisi dari tidak menerima kenyataan. Tidak menerima kenyataan itu kufur, sedangkan ikhtiar itu adalah sebaik-baik tawakal. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Royun. Ya, jazakumullah khairan katsiron. Barangkali ada lagi bunda-bunda yang lain, barangkali ada yang ingin kita diskusikan atau ingin ditanyakan. Iya, wa jazakillah khair, Bunda. Terima kasih. Izin Bu Aziza boleh bertanya? Iya, silakan Bunda dengan Masya Allah sahabat saya, Bunda Eka. Masya Allah. Gimana kabarnya Bunda Eka, sehat? Iya, saat ini masih di Jambi, Bun? Di Padang, Bu. Di Padang, Masya Allah, tabarakallah. Gimana Bun kabar di Padang? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Bunda. Ya. Sebenarnya saya mau nanya, minggu kemarin masalah yang 80% ya kalau nggak salah, Bun. Itu yang dalam bawah sadar kita, yang sebenarnya itu mungkin yang akan memicu atau dengan ada connectingnya dengan yang sekarang ya, maksudnya atau mungkin kita nggak sadar kalau yang 80% itu tuh kita tuh nggak tahu itu yang akan men-trigger kita yang akhirnya kita yang tadi itu ada insecure, ada kita yang ngerasa rendah diri, ada yang itu gimana caranya kita tahu yang 80% kita tuh eh, ini loh ternyata yang 80%-nya gitu. Gitu sih, Bun. Makasih Bun, jazakallah khair. Ya, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bunda Eka. Masya Allah, tabarakallah. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bunda-bunda solihah semua dan sahabat semua, mohon izin kita flashback ya, Bun ya. Kita flashback ke materi kita di pekan yang lalu. Misalkan nanti bunda-bunda ada yang ingin materinya, kopi materinya nanti bisa japri ke saya, insya Allah nanti saya kirimkan via WA, bisa. Semoga itu bisa bermanfaat dan itu boleh disebarluaskan ya Bun ya, semoga bisa menjadi amal ibadah dan bisa menjadi pahala jariah untuk kita semua. Jadi apapun yang saya share di komunitas Sekolah Hati Foundation, insya Allah itu halal untuk disebarluaskan. Jadi boleh disampaikan lagi kepada saudara-saudara Bunda, teman-teman Bunda, atau mungkin disampaikan kepada jamaah-jamaah Bunda sekalian di majelis taklim, misalkan Bunda sebagai pemateri itu boleh, itu halal. Jadi itu mudah-mudahan bisa jadi ladang pahala untuk kita semua. Baik, mohon izin Bunda, itu slide-nya ada di pertemuan yang lalu ya, Bun ya. Jadi tentang apakah perlu saya tampilkan di sini, Bun, mungkin? Boleh, Bunda. Mohon izin, tapi saya coba cari dulu ya, Bun ya. Untuk ya, mungkin saya gambarkan saja ya Bun ya di penjelasan. Baik. Jadi kondisi otak sadar, alam bawah sadar dan
alam sadar. Ternyata itu seperti gunung es. Jadi yang di bagian atasnya itu hanya terlihat lebih kecil, sedangkan di dasarnya itu ternyata lebih besar. Dan analoginya seperti itu. Jadi pikiran sadar kita itu hanya 12% dan pikiran alam bawah sadar kita itu mempunyai porsi yang jauh lebih besar, yaitu 88%. Nah, kondisi yang alam bawah sadar kita itu, Bun, itulah nanti yang akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi alam bawah sadar kita itu nggak bisa memfilter. Artinya apa yang sering terlintas dalam pikiran kita, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan diproses dan itulah nanti yang biasanya terjadi dalam diri kita. Jadi ada dari sebuah hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung prasangka hambanya gitu. Nah itu berhubungan sekali dengan sains. Kalau di Masya Allah, Al-Quran itu keajaibannya luar biasa. Jadi semuanya itu bisa dibuktikan dengan sains, termasuk dalam ilmu NLP, kemudian tentang ilmu hipnosis dan lain sebagainya, kemudian ilmu tentang neuroparenting skill dan lain sebagainya. Ternyata semuanya itu bersumber pada Al-Quran dan semuanya itu ada di Al-Quran gitu, Bun. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran ribuan tahun sebelum para ilmuwan itu menemukannya. Jadi memang alam bawah sadar kita itu, caranya kita tahu apakah ini masuk alam bawah sadar kita atau enggak, yaitu dengan kita mengenali ini tuh sering kita pikirin atau enggak gitu. Jadi kalau kita sering memikirkan sesuatu dan itu intensitasnya terlalu sering sehingga kita itu selalu teringat, itulah yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, jadi ketika kita berpikiran buruk, misalkan kita berpikiran insecure, kita berpikiran buruk, kemudian kita memikirkan sesuatu gitu, kita tersugesti atas sesuatu, biasanya itulah nantinya akan terjadi. Misalkan kita berpikir positif ini, kita ambil contoh yang positif dulu ya Bun ya, supaya kita bisa termotivasi. Jadi misalkan kita berpikiran positif, kita itu pengen banget umroh, kemudian kita pikirkan itu terus, kita visualisasikan gitu, kita visualisasikan saya insya Allah atas izin Allah saya bisa umroh, atas izin Allah saya bisa umroh, terus kita ulang-ulang, kita selalu terbayang-bayang tujuan kita, umroh nih bulan depan, umroh nih bulan depan gitu, atas izin Allah umroh nih bulan depan, dan kita yakin dengan itu gitu, Bun. Kemudian itu selalu tergaung gitu ya Bun ya, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam mindnya kita. Dan itu akan mempercepat rahmatnya Allah hadir dalam kehidupan kita. Akhirnya Allah akan mengabulkan. Tahu-tahu di bulan depan akhirnya tiba-tiba kita dapat tender misalkan, atau kita dapat job yang banyak misalkan, atau kita tiba-tiba dapat rezeki yang besar gitu di bulan depan, yang akhirnya kita bisa berangkat umroh. Nah itu. Jadi alam bawah sadar kita itu akan memproses apa yang kita pikirkan. Dan semakin itu dipikirkan, akan semakin besar alam bawah sadar kita itu memprosesnya, sehingga itu bisa mempercepat hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Pun begitu pula dengan pikiran yang buruk. Pikiran yang buruk, kita berpikir, nggak bisa nih, gagal nih, besok tahu-tahu ini hilang. Nah, itu nanti juga akan diproses oleh pikiran alam bawah sadar kita yang akan bisa mempercepat itu takdirnya Allah itu terjadi gitu. Kita berpikir misalkan ini pasti gagal nih. Bulan depan kayaknya gagal nih, bulan depan bakalan hilang nih. Ternyata gagal beneran. Ternyata bulan depan akan hilang beneran gitu. Jadi itulah kekuatan pikiran. Jadi memang alam bawah sadar kita ini akan menempati porsi yang jauh lebih besar, menempati porsi yang
lebih besar, yaitu 88%, sedangkan alam sadar kita itu hanya 12%. Mungkin insya Allah ini akan lebih kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan mengambil tema neuroparenting skill dan kita akan belajar tentang bagaimana kita mengoptimalisasi alam bawah sadar kita supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin itu Bunda, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semua. Mungkin itu saja Bunda Eka untuk sementara penjelasan pada malam hari ini. Insya Allah untuk lebih serunya lagi kita bahas di pertemuan minggu depan, insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Bunda Eka. Mungkin ada lagi Bunda? Ya, mohon maaf, ya. Jazakillah khair Bunda Suci atas feedbacknya, Masya Allah. Semangat sekali Bunda Suci dari Kutai Timur. Salam takzim saya untuk keluarga di Kutai Barat. Mohon maaf, di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Mungkin bisa disampaikan apa yang bermanfaat dari penyampaian tadi, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Semoga itu bisa menjadi ladang pahala amal jariah untuk kita semua. Mohon izin, mungkin sinyalnya hilang timbul pada malam hari ini karena mungkin internetnya sedang tidak stabil. Semoga di kesempatan berikutnya lebih kondusif lagi insya Allah. Mungkin itu saja Bunda-Bunda Solihah pertemuan kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon izin mungkin Bunda-Bunda berkenan untuk kita sesi foto bersama untuk kita kenang-kenangan pada malam hari ini. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini bisa menjadi hujah kita kelak di Yaumul Hisab, bahwa pada malam hari ini pada waktu ini kita pernah bermujahadah bersama, kita pernah bersama untuk bermujahadah mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh minta izin, mohon izin Bunda-Bunda dibuka kameranya. Ya. Jadi supaya kita bisa saling mengenal. Ya. Ya, ini di layar pertama. Ya, kita dari layar yang berikutnya ya Bun. 1, 2, 3, senyum. Senyum 7 detik Bun, supaya kelenjar pituitari kita aktif untuk memproduksi hormon kebahagiaan. Ya, senyum. Baik, terima kasih. Kemudian di halaman yang pertama. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, Bunda-Bunda Solihah semua. Untuk rekaman kajian kita, insya Allah di-upload di channel YouTube Bunda Azizah Official. Insya Allah ada beberapa kajian kita yang belum sempat untuk terupload. Afwan, insya Allah nanti jika sudah luang waktunya, insya Allah nanti akan diupload semuanya. Semoga itu bisa membawa kemanfaatan yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, dan bisa menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran, bunda-bunda dan sahabat semua. Mohon izin undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan, mohon maaf lahir batin, dan semoga kebersamaan hari ini bisa menghadirkan ziaratul khair, ziaratul barokah, dan kita saling berpeluk doa, kita saling berpeluk semangat, saling memberikan support dari jauh. Insya Allah doa-doa kita untuk sahabat-sahabat kita, untuk saudara-saudara kita, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa sehat dan bahagia. Mohon izin undur diri Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.